Halo, saya Siti Zairia, mahasiswa postgraduate program di London School of Public Relations. Setelah teman-teman mempelajari materi yang dibawakan oleh rekan saya Danar, yaitu formatif Public Relation Research, kini giliran saya membawakan materi Strategy Development of Communication Plan. Sebelum kita melanjutkan materi yang saya bawakan, mari kita lihat kerangka kerja rencana komunikasi berikut. Dari 5 tahap dalam kerangka ini, materi yang saya bawakan fokus pada poin 3, yaitu strategi development, goals and goal statement, objectives, stakeholders, message, three-party action, risk management, ethical consideration, dan budgeting. Kita mulai dari strategi development. Organisasi atau perusahaan pada dasarnya mengharapkan profesional di bidang komunikasi dapat memberikan lebih dari sekedar teknis bagaimana melakukan sesuatu. Instead, istilah mendasarnya perusahaan atau organisasi mengharapkan komunikatornya dapat mengetahui bagaimana dan apa yang seharusnya dilakukan, dan bagaimana mengukur keberhasilan mereka untuk memastikan bahwa mereka benar-benar mensupport prioritas organisasi atau perusahaan. Berikut ini tahap-tahap pengembangan strategi dalam komunikasi. Fokus pada prioritas kunci dan arah yang jelas. Kemudian menyediakan struktur dan profesionalitas. Selanjutnya menghasilkan kreativitas. Menjamin prediksi hasil yang baik. Dan yang terakhir adalah membantu untuk melahirkan dukungan dari senior manager kepada fungsi PR. Definisi kunci dalam pengembangan strategi dapat dijelaskan ke dalam beberapa deskripsi berikut. Yang pertama, proyek sebagai aktivitas komunikasi tunggal biasanya dengan menentukan tanggal dimulai dan berakhirnya, dimaksudkan untuk mencapai tujuan komunikasi tersebut. Contohnya adalah jika kita akan membuat proyek untuk membuat newsletter staff. Selanjutnya, campaign. Rencana aktivitas komunikasi beberapa diantaranya dengan menjelaskan tujuan secara spesifik, berkelanjutan selama periode tertentu, dan dimaksudkan untuk memenuhi tujuan dan sasaran komunikasi yang berkaitan dengan isu. Contohnya adalah kampanye untuk kepedulian terhadap keamanan dalam industri kerja. Dan yang terakhir adalah program, yaitu aktivitas komunikasi berkelanjutan yang dimaksudkan untuk memenuhi beberapa sasaran komunikasi yang mensupport tujuan komunikasi tersebut. Pada akhirnya, tujuan komunikasi ini mendukung tujuan organisasi. Oke, kita beralih ke tahap berikutnya, yaitu goal dan statement. Langkah pertama yaitu dengan menentukan tujuan inti, misalnya dengan pernyataan berikut. Kami menangani masalah yang terjadi karena hal ini mencegah terjadinya kesalahpahaman publik, dan kami perlu untuk mengklarifikasi faktanya kepada publik secara sesegera mungkin. Jadi jelas di sini tujuan utamanya yaitu klarifikasi fakta kepada publik. Selanjutnya, goal statement harus ditulis dalam bentuk present tense, meskipun tujuan menyeluruh sebenarnya sedang terjadi. Tujuannya yaitu mempersempit goal statement agar lebih spesifik. Tujuan nyata yang jika tercapai akan meliputi penyelesaian tujuan tersebut. Ini maksudnya lebih kepada tujuan yang bersifat segera. Lalu goal statement keseluruhan selalu dibutuhkan untuk menjaga fokus pada big picture selama pelaksanaan. Sifatnya sebagai pengingat apa sebenarnya yang perlu dicapai. Goal statement membutuhkan persetujuan nyata dari seluruh pihak yang berhubungan dalam kasus ini, khususnya mereka yang berada pada posisi senior atau penyandang dana. Goals are general statement that express broad desired result that are the end point towards which effort is directed. Berikut ini adalah 3 perbedaan tipe-tipe tujuan menurut Smith. Yang pertama, reputation management goals. Ini berurusan dengan identitas dan persepsi perusahaan. Kemudian, relationship management goals. Fokusnya bagaimana organisasi terhubung dengan stakeholder. Dan yang terakhir adalah task management goals, menaruh perhatian pada capaian tugas. Selanjutnya yaitu objektif atau tujuan. Menurut Kelly, objectives are subsets of goals and should be expressed in concrete, measurable terms. Secara garis besar,
Anderson mengungkapkan alasan-alasan yang mengatur secara jelas, singkat, dan terukur dari tujuan PR. Di antaranya, objektif membuat struktur untuk prioritas. Kemudian, objektif juga mengurangi perkara yang mungkin terjadi sebelum, selama, dan setelah program. Sedangkan objektif pada sumber daya fokusnya untuk mendorong kinerja dan tujuan efisien, membantu membuat program yang berhasil dengan mengidentifikasi wilayah untuk perubahan perspektif dan pengembangan yang berkelanjutan. Kemudian, yang ditetapkan panggung untuk evaluasi dengan membuatnya lebih mudah untuk sponsor dan anggota tim untuk menentukan jika PR program berhasil membantu atau mencapai melebihi yang diharapkan. Dan yang terakhir adalah objektif saling terhubung dengan PR objektif dan juga objektif bisnis. SMART dengan R double adalah salah satu teknik yang digunakan untuk membantu membuat objektif. S yang pertama adalah spesifik. Ini maksudnya adalah harus singkat dan untuk memperlihatkan siapa yang bertanggung jawab, apa yang perlu dicapai. Kemudian M yaitu measurable, menjelaskan spesifik kriteria untuk mengukur progres dari objektif tersebut. Kemudian A itu maksudnya agree. Tujuan harus disetujui oleh berbagai pihak yang berkepentingan. Yang selanjutnya adalah R, realistik. Ini maksudnya adalah jangan berlebihan. Pastikan menentukan tujuan itu adalah sebuah tantangan, namun tetap harus dapat dicapai. Dan R yang terakhir adalah relevan, berkaitan dengan bagaimana sebuah pekerjaan terhubung dengan misi dan tujuan organisasi. Yang selanjutnya adalah T-nya time. Pastikan selalu menentukan waktu agar menimbulkan motivasi karena menganggap ada sisi urgent dalam sebuah proyek tersebut. Kita beralih kepada stakeholders. Stakeholders dapat diidentifikasi dan dinilai dari berbagai kriteria seperti apa pengaruh mereka, dampaknya, dan perilaku mereka terhadap suatu proyek. Yang selanjutnya adalah pesan atau message. Pesan di sini tidak perlu yang catchy atau harus mudah diingat karena ini bukan semacam slogan atau jargon dalam sebuah kampanye. Kemudian kunci pesan yang efektif harus mencakup program, kebijakan, produk atau jasa, keuntungan untuk stakeholders, dan secara jelas bermaksud menyampaikan maksud menguraikan apa yang dipikirkan. Dipercaya dirasakan oleh stakeholders sejalan dengan hasil penerimaan pesan tersebut. Berikut ini saya share contoh penyesuaian pesan berdasarkan segmentasi stakeholders. Misalnya pesan untuk staff, kita akan ambil seperti ini. Sistem pembayaran karyawan yang baru akan memberikan setidaknya 1 juta rupiah lebih setiap bulannya. Kemudian pesan yang sama yang akan kita sampaikan ke media akan berbunyi seperti ini. Sistem pembayaran karyawan yang baru memungkinkan perusahaan lebih kompetitif mengacu pada produktivitas terbaik oleh para pekerja. Pesan selanjutnya yang sama akan disampaikan kepada stakeholders, itu lebih kepada meningkatkan produktivitas akan memberikan keuntungan terbaik untuk stakeholder setidaknya selama 6 bulan ke depan. Actions speak louder than words. Istilah lama ini masih relevan karena kadang-kadang PR tidak selalu dengan menyampaikan pesan lewat kata-kata, karena tindakan dianggap jauh lebih efektif. Contohnya adalah ketika terjadi produk recall, maka PR staff dapat meyakinkan manajemen untuk segera melakukan perubahan produk tersebut. Oke, kita beralih kepada risk management. Berikut ini adalah 7 tahap dalam manajemen risiko. Yang pertama, establish the context. Konteks termasuk tujuan dari pendekatan tim PR dalam aktivitas manajemen risiko. Kemudian, identify the risk. Risiko yang potensial dapat diidentifikasi dalam beberapa cara. Di antaranya adalah conduct risk audit, berbicara kepada supplier, kemudian analisa performance stakeholder. Yang selanjutnya adalah analyze the risk. Ini tentang bagaimana membangun pemahaman terhadap risiko tersebut. Yang selanjutnya adalah evaluate the risk. Kemudian treat the risk. Identifikasi rentang pilihan untuk menangani risiko, menilai dan mempersiapkan
serta melaksanakan rencana penanganan. Kemudian monitor and review. Dan yang terakhir adalah communicate and consult. Ini memberi peluang terhadap masukan-masukan yang akan diberikan stakeholder untuk rencana manajemen risiko ke depannya. Selanjutnya adalah ethical consideration. Tujuan dari proyek komunikasi dapat ditinjau dari sudut pandang etika. TARES atau Truth, Authenticity, Respect, Equity, and Social Responsibility dapat menjadi checklist dalam tahap riset dan analisa. Biasanya, komunikator menggunakan intuitifnya mempertimbangkan aspek etika pada sebuah proyek daripada meninjau secara sistematik sebagai bagian integral dalam proses. Tahap selanjutnya adalah menyusun anggaran atau budgeting. Pengecekan dana yang tersedia merupakan langkah pertama yang diambil ketika kita merencanakan sebuah program, project, ataupun campaign. Dalam budgeting perlu diperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, selalu menyediakan jumlah cadangan dalam menyusun budgeting. Kemudian, achieve PR for PR. Sejak kegiatan PR selalu melibatkan pengeluaran, PR manager disarankan pada posisi pengeluaran sebagai investasi yang bijak dalam penggunaan dana, dan bijaksana juga untuk menggunakan beberapa teknik pengukuran yang memungkinkan setiap dana yang dikeluarkan memberikan manfaat dalam kaitannya pada usaha PR. Kemudian selalu menulis penjelasan catatan budget. Asumsinya sebagai alasan yang terkait dalam penghitungan jumlah dana dalam setiap budget dapat dimengerti. Dan yang terakhir adalah gray area. Ini termasuk dalam area di mana ketika kita sulit mengalokasikan dana pada area mana. Setidaknya alokasikan dana sebesar 10% untuk biaya tidak terduga. Oke, demikian materi yang saya sampaikan. Saya berharap teman-teman setidaknya dapat memahami apa itu rencana komunikasi, objektif, goal statement, kemudian dapat mengaplikasikan teknis manajemen risiko, serta dapat menyusun budgeting. Terima kasih dan sampai jumpa.